Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niputu Indah Ardianti. Jadi, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan kegiatan digital talent inkubator yang telah saya ikuti dengan judul pelatihan data science dan perancangan dashboard dengan tema Sustainable Development Goals. Nah, di kegiatan digital talent inkubator kali ini, saya mengikuti skill set yaitu data science. Jadi mungkin saya akan mulai menjelaskannya. Pertama kita mulai dengan abstrak. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi telah berkembang pesat pada zaman ini. Nah, pada zaman serba digital, pengenalan suatu sistem teknologi sangat penting dan hingga akhirnya kita telah memasuki suatu zaman era. Big data adalah suatu data yang dalam volume yang sangat besar, yang struktur dan tidak terstruktur. Yang dapat digunakan untuk banyak hal seperti bisnis, perkembangan teknologi, kesehatan, dan lainnya. Big data juga sangat erat kaitannya dengan data science, di mana data science adalah sebuah studi tentang pengolahan sebuah data melalui keterampilan analitis, programming, dan bisnis, di mana akan menghasilkan suatu wawasan atau pengetahuan baru melalui data yang diolah dan digunakan untuk membuat suatu keputusan. Nah, seorang yang pelajari data science disebut data scientist. Nah, itu mungkin saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari kegiatan yang telah saya lakukan, yaitu Digital Talent Incubator atau DTI 2020 merupakan sebuah program pengembangan skill digital yang diperuntukkan kepada mahasiswa tingkat akhir yang dilaksanakan oleh PT Telkom Indonesia bersama dengan Telkom University melalui Direktorat Pengembangan Karir Alumni dan Endowment atau TELIU CAE. Dan di sini terdapat beberapa skill set digital yang dibuka dalam DTI 2020, yaitu salah satunya adalah front-end developer, back-end developer, Android developer, database administration, tracer, data scientist, software documentation, software quality assurance, UI designer, and Scrum Master. Nah, dalam program DTI 2020 ini saya fokus sebagai data scientist, di mana saya memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan, diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan sebagai data scientist, yaitu seperti mengolah, memvisualisasikan, dan mengambil suatu kesimpulan dari sebuah data. Rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya itu perkembangan teknologi yang sangat berkembang dengan pesat membawa Indonesia ke era digitalisasi. Nah, di mana hampir semua hal bersifat digital dan dibantu oleh teknologi. Telkom Indonesia merupakan salah satu perusahaan BUMN yang menggunakan teknologi digitalisasi pada setiap bidangnya. Hal ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya pegawai dari PT Telkom agar lebih mahir menggunakan teknologi digital. Nah, untuk meningkatkan kualitas employability dari para pekerja generasi muda, latihan mengenai kompetensi digital sangat dibutuhkan. Jadi tujuannya itu manfaat dari DTI 2020 adalah meningkatkan kualitas sumber daya generasi muda dalam menggunakan teknologi digital. Nah, di mana DTI 2020 memiliki tujuan untuk mengasah kualitas hard skill dan soft skill dari calon pekerja dan mempersiapkan mereka untuk menjadi calon-calon masa depan yang memiliki kualitas. Adapun manfaat yang telah saya temui yaitu manfaat yang saya peroleh adalah mengikuti kegiatan DTI 2020, yaitu saya dapat lebih menguasai tentang data science dan teknologi yang digunakan di dalamnya. Saya juga belajar untuk membuat suatu dashboard mengenai significant identification sebagai tema dari tugas akhir, yaitu Sustainable Development Goals. Dan selain mengasah kemampuan hard skill, dalam kegiatan ini saya juga mendapatkan manfaat, yaitu menguasai kemampuan soft skill, yaitu seperti kepemimpinan, bekerja dalam kelompok, public speaking, berpikir kritis, tanggung jawab, dan bersinergi. Adapun waktu dan tempat pelaksanaannya itu, waktu pelaksanaan kegiatan DTI 2020 itu selama 3 bulan, dimulai dari bulan Oktober hingga Desember 2020, di mana total materi pembelajaran yaitu 135 jam, yang dibagi menjadi 45 jam tatap muka secara online, 45 jam tugas terstruktur, dan 45 jam pembelajaran mandiri. Nah, kegiatan DTI dilaksanakan setiap hari Sabtu pada jam
12.30 sampai 16 WIB. Dan tempat pelaksanaannya yaitu lokasi pelaksanaan DTI memiliki skema online atau work from home, di mana pelaksanaannya menggunakan sarana online yaitu Zoom. Bab 2 tinjauan pustaka. Jadi, saya akan menjelaskan tentang Digital Talent Incubator. Digital Talent Incubator atau DTI 2020 merupakan sebuah program pengembangan skill digital yang diperuntukkan kepada mahasiswa tingkat akhir yang dilaksanakan oleh PT Telkom. Nah, seperti yang telah saya jelaskan, terdapat beberapa skill set yang dibuka dalam DTI 2020. Dalam program DTI 2020 ini diperuntukkan bagi 500 peserta mahasiswa tingkat akhir dari berbagai institusi, yaitu contohnya Telkom University, UI, ITB, BINUS University, dan institusi lainnya. Program DTI dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2020 hingga 14 Desember 2020 secara online. Para peserta dari program DTI mendapatkan beberapa output, yaitu sertifikat, pengalaman dalam membuat suatu program, ilmu berupa hard skill dan soft skill, dan kesempatan untuk magang atau bekerja di Telkom Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data scientist. Data scientist adalah sebuah profesi yang bernaung di bidang pengolahan data dengan menggunakan metode ilmiah untuk menghasilkan suatu informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Terdapat beberapa ilmu disiplin yang harus dikuasai oleh seorang data scientist, yaitu secara matematika statistik, ilmu komputer, dan bahasa pemrograman, tren, pengetahuan terhadap suatu domain tertentu. Dan dalam era ini, ilmu data science sangatlah dibutuhkan oleh banyak bidang, contohnya bisnis, kesehatan, keuangan, dan lain-lain. Data science. Data science erat kaitannya dengan data scientist, di mana profesi yang menaungi data science disebut dengan data scientist. Data science merupakan suatu disiplin ilmu yang khusus mempelajari tentang data yang mencakup 3 fase, yaitu desain data, pengumpulan data, analisis data, terutama data kuantitatif atau numerik. Terdapat beberapa disiplin ilmu dalam data science, contohnya machine learning atau pembelajaran mesin, AI atau kecerdasan buatan, data analysis, deep learning, klasifikasi, clustering, dan data management. Data science digunakan oleh suatu perusahaan atau instansi tertentu untuk melakukan analisis data yang biasanya lebih rumit jika digunakan dengan metode sederhana. Salah satu contohnya adalah marketplace swasada memerlukan suatu pengetahuan yang dapat diperoleh dari analisis data penjual dan pembeli di platform. Nah, mereka dengan data science banyak pengetahuan yang dapat diperoleh dari analisis mereka, yaitu seperti menentukan produk yang paling laris, menentukan rekomendasi produk yang akan ditawarkan ke pembeli, menentukan harga dan juga strategi bisnis dalam memasarkan suatu produk. Missing Migrant Dashboard. Missing Migrant Dashboard merupakan sebuah dashboard yang berisikan tentang informasi imigran yang hilang selama tahun 2014 hingga 2020. Nah, dalam dashboard ini terdapat beberapa informasi tentang hilangnya imigran, yaitu lokasi, penyebab, berita terkait, waktu kejadian, dan cara pencegahan atau rekomendasi agar hilangnya imigran dapat berkurang seiring waktu. Pembuatan Missing Migrant Dashboard diawali dengan pengumpulan data, di mana data yang digunakan merupakan dataset yang berisikan informasi mengenai missing migran yang telah dipublish oleh International Organization for Migration atau IOM. Dataset ini berisi 7.818 data dari tahun 2014 hingga 2000. Jumlah data akan selalu bertambah mengingat data yang kami gunakan bersifat real time. Dan setelah proses pengumpulan data tersebut kemudian akan diproses menggunakan bahasa pemrograman Python. Dalam pemrosesan data akan dilakukan beberapa proses, yaitu mencari informasi terkait dalam data seperti jenis entitas dalam data, kategori, jumlah data, missing value, atau outlier, dan lainnya. Setelah informasi dalam data terkumpul, selanjutnya dilakukan data pre-processing, yaitu seperti data cleaning, mengganti nama variabel menjadi data
menjadi yang lebih efisien, normalisasi data, membagi data jadi kategorikal, numerikal, dan lainnya. Setelah proses data processing, maka data tersebut akan divisualisasikan agar lebih mudah untuk dimengerti, dan setelah itu satu data akan digunakan sebagai data di dashboard yang telah disiapkan. Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri dan mengurangi kesenjangan sosial, kemiskinan, dan melindungi lingkungan. Sustainable Development Goals ini berisikan 17 tujuan dari 169 target yang diharapkan akan dicapai pada tahun 2030. Setelah itu, pembahasan hasil dan pelaksanaan DTI. Jadi ruang lingkup materi dan kegiatan yaitu penulis mengambil peran sebagai data scientist dalam program DTI 2020, penulis mengikuti pelatihan mengenai data scientist dan soft skills selama di DTI 2020, penulis membangun sebuah dashboard mengenai kasus hilangnya imigran pada tahun 2014 sampai 2020 sebagai proyek tugas akhir dari program DTI 2020, penulis memberi pelatihan dan bimbingan selama pelaksanaan DTI 2020 oleh pembimbing kelas dan juga dosen pengajar. Penulis mengerjakan serangkaian tugas yang berkaitan dengan data science yang diberikan secara minggu. Jadi berikut kegiatan yang dikerjakan selama pelaksanaan DTI yaitu ada kegiatan digital technical skill, wawasan bisnis perusahaan karakter building, soft skill, dan juga project digital. Detailed project. Jadi pada pelatihan data science dibagi menjadi 9 modul setiap minggunya, di mana tiap modul diisi oleh dosen pembimbing yang berbeda. Adapun ke-9 modul tersebut adalah modul pertama yaitu materi yang diberikan berupa big data dalam data science, di mana dalam modul ini jelaskan mengenai big data dan perannya. Setelah itu kami juga diberikan tugas di setiap modulnya. Modul kedua yaitu yang diberikan berupa pelatihan pembuatan akun GitHub dan juga komen yang digunakan dalam GitHub. Modul ketiga yaitu materi yang diberikan berupa pengenalan tentang machine learning. Modul keempat yaitu pengenalan dengan machine learning dan bagian dari machine learning secara lebih ringkas dari modul sebelumnya. Jadi di sini kami sudah mulai menggunakan bahasa pemrograman seperti Python untuk membuat satu program data mining menggunakan dataset Titanic. Modul 5, materi yang diberikan berupa linear regression, di mana penulis diberikan tugas untuk membuat suatu program mengenai multiple linear regression. Modul ke-6, materi yang diberikan berupa klasifikasi, di mana penulis diberikan tugas untuk membuat suatu program mengenai bank marketing classification. Modul ke-7, materi yang diberikan berupa clustering, di mana penulis diberikan tugas untuk membuat suatu program mengenai market atau customer segmentation dengan clustering. Modul ke-8 yaitu berupa analisis segmentation dan text meaning, di mana pada modul ini penulis diberikan suatu tugas untuk membuat program mengenai headspace sentiment analysis. Dan modul ke-9 adalah berupa pelatihan continuous integration atau continuous delivery atau CI/CD, di mana penulis diberikan tugas membuat suatu video mengenai langkah-langkah proses CI/CD. Missing Migrant Dashboard. Jadi Missing Migrant Dashboard adalah tugas akhir yang saya buat. Di dashboard ini merupakan sebuah sarana informasi yang berisi informasi migran yang hilang selama tahun 2014 hingga 2020. Jadi terdapat beberapa tahapan dalam pembuatan dashboard, yaitu pengumpulan dataset, penentuan informasi yang dikandung, data pre-processing, data visualisasi, dan mengoneksikan data akhir ke dalam dashboard. Jadi saya akan jadi ini merupakan dashboard yang telah saya buat, dan kelompok saya buat itu mengenai missing migran.
di mana kita dapat melihat jumlah imigran yang hilang di dalam satu negara. Pada contohnya yaitu saya ambil contoh di sini sangat sangat banyak. Ini terdapat 130 imigran yang laki-laki itu dimana kita tahu areanya itu out of Libya. Waktu insidennya atau kabar number update-nya itu 10 dan kita bisa lihat lebih juga. Ini data set yang kita gunakan di analisisnya. Seperti kita tahu seperti insiden tahun 2014 sampai menyala tahun 2015 sampai 2020 juga masih drowning yang paling banyak. Jadi kita juga tahu kalau akibat dari kematian para imigran adalah paling banyak yaitu karena tenggelam. Ya, jadi tujuan dari dashboard yang kami buat yaitu untuk memberikan suatu informasi terhadap user tentang imigran-imigran yang hilang. Jadi ini juga merupakan tentang implementasi dari data science di mana kita bisa menganalisis suatu informasi dari data yang diberikan atau membuat suatu visualisasi dari data yang diberikan sehingga user semakin mengerti tentang data tersebut. Ini berupa poster yang telah kami buat dan juga kami membuat suatu video penjelasan mengenai misi migran yang dapat dilihat pada link berikut dan juga mengenai aplikasi. Jadi mungkin saya akan membaca kesimpulannya. Dari hasil DTI 2020, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu dengan memanfaatkan data science, proses analisa suatu bidang seperti bisnis, pendidikan, maupun kesehatan akan lebih mudah dan menghasilkan pengetahuan yang lebih luas dibandingkan menganalisa dengan manual. Pembuatan dashboard mengenai informasi dan rekomendasi hilangnya imigran memberikan suatu informasi tentang berapa besarnya kita harus lebih sadar tentang apa yang dihasilkan oleh kejadian tersebut dan diharapkan dapat secara signifikan mengurangi segala macam penyebab dari hilangnya imigran. Dan pelatihan DTI 2020 dapat memberikan hasil yaitu mengasah kemampuan peserta mengenai pengetahuan yang berhubungan dengan digital teknologi dan juga mengasah kemampuan bekerja, kepemimpinan, manajemen waktu, dan lainnya yang merupakan bagian dari soft skill. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan tentang laporan DTI yang saya buat. Untuk lebih jelas tentang tugas akhir mungkin bisa diakses pada link ini. Terima kasih banyak.